Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Mus Channel. Kita akan bahas kembali tentang pos Indonesia di ujung tanduk. Ya Allah, mudah-mudahan segera berlalu. Tapi ini serius, teman-teman. Ini serius dan parah kondisi kita, kondisi PT Pos Indonesia. Dan bagaimana cara pensiunan membantu itu menjadi topik kita kali ini. Jadi kita berharap dan manajemen melibatkan pensiunan. Ya mungkin karena saya juga pensiunan ya. Tapi pensiunan itu adalah orang yang sangat berdaya, dan sekarang modelnya orang pensiun yang tetap mau berpikir, itu yang akan tetap awet hidup, panjang umur, dan juga menjadi orang yang terus memiliki inspirasi untuk memberikan solusi pada dirinya, keluarganya, dan juga perusahaannya. Oke, teman-teman, PT Pos saat ini lagi parah dan sedang berpotensi susah diselesaikan dalam beberapa waktu ke depan, kecuali kita lebih dahulu menyelesaikan dan atau PUD punya jalur khusus dalam menyelesaikannya. Saya tidak akan merinci situasinya di sini, seberapa parah kondisinya. Silakan browsing jika kepo atau berikan masukan di kolom komentar ya. Nih, kalau usulan saya yang mendesak saat ini, satu, tagih semua hutang penugasan pemerintah. Jadi bansos Kemensos itu ada tersisa 230 miliar, lumayan itu. Nah, itu pemerintah kalau susah membantunya itu dulu, untuk sekedar bisa lepas dari permasalahan suku yang menunggak. Kemudian kita Pos masih punya duit ya. Ada gugatan hukum dengan mitra kerja PT Pos, yaitu PT Yasa Arta Trimanunggal dan PT Arkan Global Mandiri, itu yang sampai saat ini belum dibayar. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Pos Indonesia terhadap dua perusahaan tersebut. Nilainya masih tersisa 65 miliar, lumayan juga. Jadi kalau digabung sudah ada 295 miliar kalau tertagih semua. Itu bagi Pos saat ini sudah sangat-sangat lumayan. Saya sempat berpikir bagaimana kalau pegawai itu dimintai satu orang nabung atau berinvest di Pos 10 juta misalnya. Ternyata itu ilegal, haram harusnya. Itu sangat bertentangan dengan hukum dan tidak perlu diusulkan. Kemudian desa yang ketiga, ini lagi-lagi lakukan semua yang saya usulkan dalam video TikTok episode 1 sampai 10 ini. Saya ulangi lagi ya. Ini penting karena biar nggak sia-sia saya ngomong. Usulan saya yang ketiga, setelah tadi itu ngambil uang dari pemerintah yang bansos Kemensos itu 230 miliar, ambil dari Yasa 65 miliar, dan melakukan semua yang saya usulkan dalam video TikTok episode 1 sampai 10 ini. Ini episode 10. Nah, kita kan yang intinya mau membahas pensiunan ya. Pensiunan Pos itu siapa sih? Mereka bisa apa emangnya? Kok Cak Mus ini bolak-balik mengandalkan pensiunan? Jumlah pensiun 23.000 lebih. Dan itu ada Persatuan Pensiun Pos Indonesia, disingkat P2 Pos. Ada Ikatan Profesional dan Pensiunan Indonesia, itu 80%, bahkan 90% isinya orang pensiunan Pos Indonesia. Nah, mereka itu dari level grassroots sampai mantan direksi. Otaknya juga masih jernih, karena mereka terbiasa berpikir dan mereka insya Allah juga rela untuk membantu PT Pos Indonesia. Ada juga selain yang tadi itu, P2 Pos dan IP, ada yang tidak ikut dua-duanya. Dan jumlahnya juga banyak. Ribuan dan mungkin puluhan ribu kalau digabung dengan pensiun yang pensiunannya diambil sekaligus. Banyak mereka yang bukan tercecer ya, yang tidak masuk di organisasi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pensiunan? Ini yang bisa dilakukan oleh pensiunan PT Pos Indonesia. Artinya mereka tidak hanya bisa demo aja, demo menuntut ini, menuntut itu. Dan karena kondisi ya. Yang pertama ada dua ini ya, ada yang resmi dan tidak resmi ya. Yang resmi tentunya melalui organisasi P2 Pos dan IP tadi. Pertama, mereka bisa diajak rembukan ya untuk menyelesaikan krisis.
Yang pertama, yang resmi tadi, bisa diajak menangani blueprint super agen pos gagasan saya tadi. Mereka semua ahli, banyak yang pinter di sana dan mereka sudah berpengalaman. Tinggal menguji dan akhirnya paling sebulan jadi karena mereka sudah berpengalaman seperti itu ya. Blueprint yang saya usulkan. Kemudian yang kedua, mereka bisa menangani bagaimana mengembangkan properti se-Indonesia ini. PT Pos punya properti yang luar biasa banyak dan bila disewakan atau di model build on trade BOT itu ya insya Allah memang kalau BOT butuh waktu, tapi untuk mendapatkan uang itu kan bisa DP ya. Itu banyak caranya dan yang mau banyak. Kemarin ketika saya nangani di Bali ya, di Cempiring itu sudah disewa oleh Ruang Guru. Waktu saya nangani. Ketika hanya selisih berapa ratus juta itu loh. Ngeyel bosnya itu. Waktu itu pos properti ya. Ngeyel. Akhirnya hilang dan sekarang jadi rumah hantu dan bahkan kusen-kusennya banyak yang hilang. Di Cempiring. Silakan itu dicek sana. Rusak bangunannya. Padahal maksud saya kalau nanti ingin dijadikan uang lebih cepat tuh ya harganya jangan terlalu tinggi. Jangan sama dengan pasar. Kurangi dikit lah. Kurangi bahkan sampai 50% nggak apa-apa. Tapi tahun depan naikkan ngono lho. Jangan dulu langsung mahal. Akhirnya hilang gitu potensi 3 miliar kemarin. Hanya satu bangunan itu. Mereka sangat tertarik. Saya sudah survei. Mereka datang sudah saya antar. Ya itulah. Tapi nggak apa-apa. Pengalaman. Biar belajar ya. Artinya kita menjual jangan mahal-mahal di tahun awal. Di tahun-tahun awal ya. Maksimal sampai 3 tahun ke depan itu nggak apa-apa. Tapi tahun keempat nanti ketika mereka sudah merasa ketergantungan, kita naikkan gitu loh. Jangan di awal-awal sudah mahal, akhirnya nggak dapat uang. Kemudian pensiunan juga banyak pakar penjualan yang insya Allah bisa masuk di korporasi dengan proyek-proyek yang baik, yakin saya. Kemudian banyak di antara mereka yang memiliki jaringan ke perusahaan besar dunia, bukannya nasional, dunia. Mereka luar biasa. Saya nggak akan sebut namanya, tapi jumlahnya mereka banyak banget dan masih sampai sekarang masih komunikasi. Nah, sedangkan yang tidak resmi, tadi kan yang resmi ya itu melalui P2 Pos dan IP. Kalau ini nanti yang tidak resmi tentu jumlahnya juga banyak. Namun yang paling banyak jadi sebagai konten kreator. Teman-teman itu yang angkatan saya aja banyak ya. Tapi macam-macam. Nah, ini bisa viral-viralan gitu ya. Dan mereka berpotensi membangun buzzer. Itu usulan saya. Terus salah satunya untuk yang tadi di episode 9 kan mengusulkan gempur pasar itu salah satunya harus ada namanya bapak angkat. Dari pusat punya bapak angkatnya regional punya bapak angkat KC UKC dan seterusnya. Tapi bukan sekedar bapak angkat yang hanya menasihati, tapi juga ikut jadi mentor. Mentor itu bertugas sampai berhasil. Ya, semoga berhasil apa yang kita upayakan dan semoga suara saya didengar oleh BUD. Ya, kembali seperti yang saya sampaikan tentang burung pipit yang akan memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi bukan masalah padamnya, tapi niatnya, nawaitunya, mensreanya. Kita berniat baik dan tetap berdoa semoga Pos Indonesia bisa terlepas dari krisis ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.